Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Salasabela, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang moderasi beragama. Dalam konteks kehidupan moderasi beragama seperti saat ini, moderasi beragama menjadi konsep yang sangat relevan. Moderasi beragama bukan hanya tentang menghindari ekstremisme dan radikalisme, tapi juga tentang mengembangkan pemahaman agama yang seimbang, toleran, dan berkeadilan. Hari ini juga kita akan menjelajahi bersama apa itu moderasi beragama. Mari kita bersama-sama memahami pentingnya moderasi beragama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan berkeadaban. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam baik dari segi etnis, agama, budaya, maupun bahasa. Kita memiliki lebih dari 300 etnis dengan bahasa yang berbeda-beda. Agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keanekaragaman ini menciptakan kehidupan yang kaya dan dinamis dengan berbagai tradisi dan budaya yang unik. Misalnya perayaan Nyepi di Bali, kemudian Idul Fitri di Jawa, dan Natal di Papua. Kehidupan ini juga ditandai dengan keragaman kuliner, pakaian, dan kesenian. Semua ini membuat Indonesia menjadi negara yang sangat menarik dan kaya akan budaya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara NKRI tentunya memiliki kewajiban pada negara ini. Salah satu contohnya, menjaga kesatuan dan persatuan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada banyak sekali keberagaman di negara ini, termasuk agama. Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, maka diperlukannya pemahaman tentang sikap moderasi beragama. Mari kita lanjutkan. Yang pertama yaitu ada pengertian. Moderasi memiliki arti tengah, tengah-tengah, sedang, tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak kurang. Dalam bahasa Inggris sering juga disebut sebagai moderation. Kemudian di sini pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah pendekatan yang seimbang dan bijaksana dalam mempraktikkan dan menyebarkan ajaran agama, menghindari ekstremisme dan radikalisme. Ekstremisme ini tidak moderat seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa moderat adalah tengah-tengah, sedang, tidak berlebih-lebihan, juga tidak kurang. Ekstremisme ini adalah kebalikannya atau lawan katanya karena memiliki arti condong pada satu arah. Misal terlalu mengejar dunia tanpa memikirkan akhirat. Nah, hal ini sudah bisa dipastikan salah. Tetapi bagaimana jika terlalu memikirkan akhirat tanpa memikirkan dunia? Ini juga termasuk hal yang salah dan tidak baik. Moderasi beragama menekankan pentingnya toleransi, kesetaraan, dan keadilan dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Kemudian, next di sini ada alasan mengapa harus memiliki sifat moderasi dalam beragama. Pertama, untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Kemudian yang kedua, mencegah ekstremisme dan radikalisme. Dan yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai kebersamaan dan kesatuan. Dan yang terakhir, yang keempat, mempromosikan perdamaian dan keharmonisan. Kemudian di sini ada indikator moderasi beragama. Indikator moderasi beragama yang pertama itu ada toleransi. Toleransi artinya saling menghargai. Di sini menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Seperti yang kita ketahui, ada 6 agama di Indonesia. Jika kita tidak saling menghargai atau tidak toleransi, maka dari itu akan muncul konflik dalam agama. Kemudian indikator moderasi beragama yang kedua ada keadilan. Keadilan menghormati hak dan kebebasan orang lain. Setiap manusia memiliki hak yang sama, di antaranya hak untuk memilih agama yang akan dianut atau dipercayai. Kemudian indikator moderasi beragama yang ketiga, di sini ada kesetaraan. Kesetaraan ini untuk menghindari diskriminasi. Menghindari diskriminasi itu sangat penting, karena setiap orang mempunyai hak yang sama untuk dihargai dan dihormati. Kita harus sadar bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk membeda-bedakan orang lain, mulai dari hal kecil seperti tidak menilai orang lain dari penampilannya, dari agamanya, sukunya, jenis kelamin, maupun kemampuan fisiknya. Kemudian indikator moderasi beragama yang keempat ada kebijaksanaan.
Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang seimbang. Dengan pertimbangan yang matang dan pemahaman yang luas, dengan kebijaksanaan kita dapat menyeimbangkan logika dan emosi, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, serta memprioritaskan kepentingan yang lebih besar. Kebijaksanaan membantu kita dalam mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain dan lingkungan sekitar kita. Kemudian ada indikator moderasi beragama yang kelima, yaitu keadaban. Keadaban di sini untuk mengembangkan empati dan kesabaran. Keadaban adalah landasan penting dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan empati dan kesabaran merupakan integral dari keadaban. Dengan empati, kita dapat memahami dan menghargai perasaan orang lain, serta menanggapi situasi dengan bijak. Sedangkan kesabaran membantu kita untuk menghadapi tantangan dengan tenang dan tetap berpikir jernih. Keadaban ini memperkuat hubungan interpersonal, meningkatkan komunikasi yang efektif, dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Di sini ada manfaat dan tujuan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pemahaman agama yang seimbang, yaitu dengan memberikan agama yang moderat dan toleran, kemudian mengenalkan ajaran agama lain untuk memahami perspektif yang berbeda. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberagaman agama. Kemudian manfaat dan tujuan yang kedua, ada membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan, yaitu dengan cara menghormati hak dan kebebasan beragama, kemudian meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain, kemudian mengembangkan program-program sosial dan kemasyarakatan. Kemudian ada manfaat dan tujuan yang ketiga, yaitu mencegah konflik dan kekerasan berbasis agama, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan mengatasi sumber konflik, kemudian meningkatkan dialog dan komunikasi antar umat beragama, kemudian mengembangkan pendekatan konstruktif untuk menyelesaikan konflik. Kemudian di sini manfaat dan tujuan yang keempat ada mengembangkan dialog dan komunikasi antar umat beragama. Yang pertama dengan cara membuat forum dialog terbuka dan inklusif, kemudian mengembangkan program pertukaran pelajar agama, kemudian meningkatkan kerjasama antar umat beragama dalam kegiatan sosial. Kemudian yang terakhir, ada mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan, yaitu dengan cara mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan, kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan, kemudian yang ketiga, mengembangkan program-program kemasyarakatan yang inklusif. Oke, itu dia manfaat dan tujuan. Kemudian di sini ada tantangan dalam moderasi beragama. Di sini ada 5 tantangan. Yang pertama, ekstremisme dan radikalisme. Ekstremisme dan radikalisme merupakan ancaman yang serius terhadap keharmonisan beragama. Ekstremisme adalah yang mengajarkan kekerasan dan intoleransi, sedangkan radikalisme adalah yang mengajarkan perubahan sosial dan politik secara drastis. Dampaknya, timbulnya kekerasan dan terorisme, kemudian penghancuran keharmonisan beragama. Kemudian ada tantangan yang kedua, di sini ada intoleransi dan diskriminasi. Intoleransi dan diskriminasi juga tantangan yang serius dalam mengancam keharmonisan beragama. Intoleransi adalah sikap tidak menerima perbedaan, sedangkan diskriminasi adalah tindakan membeda-bedakan orang lain berdasarkan jenis agama, suku, jenis kelamin, dan lain-lain. Dampaknya timbullah konflik dan kekerasan, kemudian juga penghancuran kepercayaan dan keharmonisan. Kemudian di sini ada tantangan yang ketiga, yaitu konflik agama. Konflik agama merupakan tantangan yang serius yang mengancam keharmonisan beragama. Konflik ini sering disebabkan oleh perbedaan interpretasi agama, politik, dan ekonomi. Dampaknya bisa muncul kekerasan dan terorisme, kemudian penghancuran infrastruktur dan ekonomi. Kemudian tantangan yang keempat itu ada keterbatasan pendidikan agama. Keterbatasan ini sering disebabkan oleh kurangnya sumber daya, kurikulum yang tidak lengkap, dan guru yang tidak kompeten. Dampaknya dapat terjadi kesalahpahaman agama, ekstremisme, dan radikalisme, kemudian intoleransi, dan diskriminasi. Kemudian yang terakhir di sini ada tantangan moderasi beragama, pengaruh media sosial yang negatif.
Media sosial ini dapat menyebarkan kebencian, intoleransi, diskriminasi, menyebarkan berita hoaks, kemudian yang munculnya akan kebencian, radikalisme, dan ekstremisme. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi moderasi beragama. Kemudian kesan dan pesan. Pesan saya PA, selama perkuliahan mata pelajaran PAI, meningkatkan kesadaran saya akan pentingnya toleransi dan kebersamaan antar umat agama, membuka wawasan saya tentang pentingnya moderasi dalam beragama, kemudian meningkatkan empati dan kesabaran dalam berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Pesan 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 atau kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi adalah moderasi beragama adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Kemudian toleransi dan kebersamaan adalah fondasi bagi kehidupan masyarakat yang seimbang. Kemudian pendidikan agama harus mendukung moderasi dan menghindari ekstremisme. Kemudian manfaat dari moderasi beragama di sini meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang seimbang, kemudian membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan, kemudian mencegah konflik kekerasan dan berbasis agama. Kemudian saran untuk masyarakat agar memiliki karakteristik moderasi beragama. Yang pertama, masyarakat harus meningkatkan pendidikan dan kesadaran, kemudian memperbaiki sikap dan perilaku, kemudian keterlibatan masyarakat dalam organisasi keagamaan yang moderat, kemudian media komunikasi untuk membuat konten media sosial yang positif dan mendukung moderasi. Dan yang terakhir, memiliki sumber inspirasi seperti tokoh agama yang moderat, kemudian buku-buku tentang toleransi dan kebersamaan. Baik, itu dia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.